warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati, materi pengajian pada pagi hari ini Ayahanda Ustadz Haji Muhammad Nasir Kadri, yang insya Allah akan membawakan materi qada dan qadar. Dan Bapak Ibu sekalian yang insya Allah berbahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa syukur kita atas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, serta salawat serta salam tentunya selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Ya, untuk memulai pengajian kita pada pagi hari ini, marilah bersama-sama kita buka dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kepada Ustadz, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya fattah ala Allahi tawakkalna Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sahabat rahimakumullah. Sebelum masuk pada tema inti, saya ingin membuat sebuah ilustrasi sebagai bahan tafakkur kita. Segala peristiwa yang terjadi kemudian lalu dikisahkan oleh generasi berikutnya, maka peristiwa-peristiwa yang terjadi yang dikisahkan oleh generasi berikutnya itu menjadi pelajaran, perenungan, tafakkur, ibrah bagi orang yang mau berpikir. Kalau menggunakan ayat Quran, ayatnya menyatakan begini: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Laqad kana fi qasasihim, sesungguhnya kisah-kisah yang terjadi pada mereka itu, peristiwa yang terjadi kemudian dikisahkan pada generasi berikutnya. Laqad kana fi qasasihim ibratun, menjadi ibrah, pelajaran, bisa menjadi guru bagi kita peristiwa dan kisah-kisah itu. Kita bisa mengambil hikmah, bahan perenungan, tafakur, pelajaran. Bagi siapa? Liulil albab, bagi orang-orang yang cerdas. Bagi kaum akademisi, kalau mau agak keren, bagi kaum yang cendekia, ulul albab. Jadi tidak ada yang terjadi peristiwa itu menjadi ibrah, pelajaran. Nah, saya ingin mengutip sebuah ibrah pelajaran yang diceritakan oleh Nurkhalis Majid di kaitannya dengan qada dan qadar. Nurkhalis Majid salah satu tokoh di Indonesia, cendekiawan yang kontroversial. Dalam bukunya yang ditulis dihimpun pikiran-pikiran Nurkhalis Majid dalam ensiklopedia Nurkhalis Majid, itu bukunya ada 4 jilid tebal. Halamannya hampir 4.000 halaman, 3.700 lebih halamannya. Kumpulan pikiran-pikiran Nurkhalis Majid. Saya kutip, Nurkhalis Majid cerita ketika beliau itu sekolah di Gontor. Beliau alumnus Gontor, Pondok Pesantren Modern Gontor. Beliau cerita
kiainya cerita. Kata Nur Khalis Majid, kiainya cerita. Kata kiainya, pernah bertemu Sultan Takdir Ali Shahbana dengan Haji Agus Salim. Kita kenal semua ya, siapa itu Haji Agus Salim yang menguasai banyak bahasa asing, yang disegani dan dihormati oleh Bung Karno. Haji Agus Salim, pahlawan nasional. Dan kita kenal juga siapa itu Sultan Takdir Ali Shahbana. Ini generasi-generasi yang tahu betul tentang siapakah Sultan Takdir, budayawan, pemikir. Malah beliau mengklaim dirinya sebagai insan renesans, ya, insan rasional. Kata Nur Khalis Majid, ketika Sultan Takdir Ali Shahbana bertemu dengan Haji Agus Salim, dalam pertemuan itu lalu Sultan Takdir menyatakan kepada Haji Agus Salim, Pak Haji, buat apa sholat? Buat apa sholat? Sultan Takdir Ali Shahbana ngomong dengan Haji Agus Salim, buat apa sholat? Saya hanya melakukan sesuatu kalau sesuatu itu rasional, masuk akal, bisa diterima oleh rasio, logis. Kita bisa bayangkan tuh. Buat apa sholat? Saya hanya melakukan sesuatu yang rasional, yang masuk akal. Kata Haji Agus Salim. Haji Agus Salim lalu menjawab, Sultan Takdir Ali Shahbana, Anda orang Minang, Sumatera Barat. Saya juga orang Minang, Sumatera Barat. Kita kenal, kalau Buya Hamka menyatakan Sumatera Barat itu dikenal dengan pepatah adat bersendikan syara bersendikan kitabullah. Itu artinya masyarakat Minangkabau, masyarakat Sumatera Barat Padang itu masyarakat yang agamis, masyarakat yang sangat agamis. Kata Haji Agus Salim, Sultan, Anda orang Minang, saya orang Minang, saya dan engkau sama-sama orang Minang. Engkau menyatakan hanya melakukan sesuatu itu kalau rasional, masuk akal. Saya balik bertanya kepada Anda. Ini gaya bahasa improvisasi agak bebas. Saya bertanya kepada Anda, Tuan Sultan Takdir Ali Shahbana, engkau hanya melakukan sesuatu kalau itu rasional. Saya tanya, engkau berangkat dari Jakarta ke Sumatera Barat, Padang, pakai apa? Sultan Takdir menjawab, saya naik kapal. Nur Khalis Majid cerita. Lalu kata Haji Agus Salim, engkau berangkat dari Jakarta ke Sumatera Barat ke Padang naik kapal. Atas dasar apa engkau lalu ikut saja? Engkau percaya saja itu sampai. Engkau tidak punya pengetahuan tentang berapa jarak tempuhnya antara Jakarta dan Sumatera Barat. Bagaimana keadaan udaranya, cuacanya, bagaimana bobot kapalnya, bagaimana mekanismenya, dan macam-macam pertanyaan engkau tidak bisa menjawab. Engkau hanya percaya saja kalau naik kapal dari Jakarta Sumatera Barat sampai. Ulangi lagi. Dan engkau tidak punya pengetahuan tentang itu. Jadi Sultan Takdir, engkau hanya percaya saja kalau naik kapal dari Jakarta Sumatera Barat sampai. Engkau hanya percaya saja. Itu engkau tidak punya rasio yang rasional memahami seluruh dimensi pertanyaan saya tadi. Sultan Takdir merenung dia membuka pikirannya terhadap apa yang disampaikan Haji Agus Salim. Oh iya, saya juga tidak paham, tidak mengerti. Saya hanya percaya saja kalau naik kapal dari Jakarta Sumatera Barat sampai.
Saya hanya percaya saja. Ya, Sa- Jadi kepercayaan saya itu tidak didukung oleh data-data rasional, fakta-fakta dan rasional. Oh iya, jadi kalau begitu saya percaya saja ya. Nah itulah percaya, itu iman itu percaya. Ada rasional dan ada supra rasional. Di atas rasio. Rasio itu terbatas. Kemudian kata Nur Khalis Majid. Lalu Sultan Takdir Ali Shahbana setelah ia mendapatkan renungan dari Haji Agus Salim, ia berpikir, oh jadi ada hal-hal yang kita harus percaya dan rasio kita tidak menempuh, tidak bisa masuk ke itu. Bukan itu tidak ada, itulah iman. Lalu kata Nur Khalis Majid, Sultan Takdir Ali Shahbana, ia berangkat dari Jakarta ke luar negeri, ke Eropa. Ketika ia berangkat, kemudian kata Nur Khalis Majid, Sultan Takdir Ali Shahbana yang sok cerdas itu, yang sok intelek itu, terjadi kecelakaan. Orang yang bersama beliau itu meninggal. Sementara Sultan Takdir Ali Shahbana tidak meninggal, selamat dia. Kata Nur Khalis Majid, Sultan lalu berpikir, mestinya saya juga mati. Artinya logika kita akan menyatakan saya mati kalau duduk di sini, meledak kamar ini. Karena berada pada radiasi, pada daerah yang biasa akan kena. Tapi kok saya bisa selamat? Jadi Sultan Takdir ketika peristiwa terjadi kematian teman-temannya, dia tidak mati, ia berpikir lagi. Ada sesuatu yang saya tidak bisa memahami. Dan itu terjadi. Ini cerita Nur Khalis Majid nih. Untuk menyindir kita kaum yang berpikir rasional, tidak semua rasio itu menyentuh, bukan itu, tidak ada. Kata Nur Khalis Majid, dia mengutip dari kiainya dari Guntur itu, sejak itu Sultan Takdir Ali Shahbana ia mendekat kepada ajaran-ajaran langit. Ia mulai bicara tentang konsep-konsep Tuhan. Tetapi ia lebih banyak dari pemikiran Ibnu Rushdi, filosof yang rasional itu. Itu apa artinya? Ada sesuatu yang rasio kita tidak menyentuh, itu wilayah-wilayah yang suprarasional, dan itu iman. Kalau kita pakai ayat, Qul lai yusibana, katakan hai Muhammad, lan yusibana, tidak, pakai menggunakan kata lan, nun, lan bukan lam dan bukan la, tapi lan. Qul, katakan hai Muhammad, lan yusibana, pasti tidak akan terjadi musibah. Ayat Quran. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana, kecuali Allah telah tuliskan itu kepada kita. Illa ma kataballahu lana huwa maulana, dialah pelindung kita. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan kepada Allah lah orang beriman itu bertawakal. Tawakal itu ada dimensi ikhtiar di sana. Fa idza azamta, ayat Quran, fatawakkal Allah. Jika engkau sudah bertekad dan memperhitungkan dengan segala macam perhitungan yang akurat, serahkan pada Allah. Itu tawakal. Jadi peristiwa Sultan Takdir Ali Shahbana, ya iman. Akhirnya dia percaya, oh ada sesuatu yang tidak rasional, yang susah memahami, itu wilayah. Begitulah yang disebut dengan ada takdir, ada qada Allah yang kita tidak bisa masuk ke wilayah itu. Qada. Pakai ayat? Kita pakai ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya tidak menghafal ayat berapa, surah berapa. Saya hafal ayat-ayatnya. Kalau mau tanya itu nanti tersendiri. Jadi kita buka kamusnya nanti. Kamus Quran. Misalnya gini, ada ayat mengatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza qada amran
Jika Allah qada menetapkan sesuatu perkara, qada itu qada, qadot dan matopi ya hurufnya. Wa idza qada amran, jika Allah mengqadakan, menetapkan, memutuskan sesuatu perkara, fa innama yaqulu lahu kun fayakun, maka Allah fa innama yaqulu lahu, Allah berkata kepada sesuatu perkara itu, kun, jadilah, fayakun, jadilah sesuatu itu. Jadi sini kata qada nih. Sampai Sultan Takdir lalu berpikir lagi, saya tidak mampu memahami peristiwa itu, sampai dia berandai, jika saya sekiranya terlahir ribuan tahun yang lalu, saya tidak bisa memilih dan menentukan saya terlahir. Entah bagaimana saya kalau saya dilahirkan ribuan tahun yang lalu. Itu kata-kata Sultan Takdir Sahbana. Dia tidak bisa menentukan pilihan. Itu Sultan Takdir yang rasional, yang akademisi, yang pada zaman itu belum ada kampus-kampus di Indonesia, masih zaman Belanda. Ia berkata, seandainya saya dilahirkan ribuan tahun yang lalu, saya tidak bisa menentukan. Sebab itu lalu ia masuk wilayah iman, ia beriman. Rasionalitasnya tunduk pada ajaran yang supra rasional, bukan irasional. Irasional itu klinik, itu syirik. Tapi supra rasional. Allah sudah mengqadakan berapa sih jumlah denyut jantung kita ini bergerak seumur hidup kita. Kita tidak bisa menentukan. Dokter ahli jantung pun tidak bisa mengatur jantungnya sejak dia bayi. Bukan dia pemilik sejati jantung itu. Semua itu sudah qada Allah. Sampai ada hadis menyatakan, idza asabaka min musibatin fala taqul law fa'atu kana kada wa kada. Kata Nabi, jika terjadi musibah menimpa engkau, jangan engkau berkata, jika seandainya saya begini, jika seandainya saya itu, kalau sudah terjadi musibah. Persoalannya kalau sudah terjadi, beda kan dengan belum terjadi. Kalau sudah terjadi musibah menimpa engkau, jangan engkau berkata, seandainya aku begini, seandainya aku begini, pasti dia terjadi. Andai-andai. Maka barang siapa yang berkata semacam itu, tuftahu amal syaitan, itu membuka amal syaitan. Jadi qada itu menjadi bagian dari rukun iman kan dalam Islam. Yang ketika malaikat datang kepada Nabi dalam wujud manusia, ma huwal iman, wahai Nabi, apa itu iman? Nabi jawab, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadrihi khairihi wa syarri, dan qadar baik dan buruk. Sedakta, benar engkau, kata malaikat, benar engkau hai Nabi Muhammad. Sehingga sahabat bertanya, kok bertanya malah membenarkan? Kata Nabi, itulah malaikat Jibril. Jadi qada itu wilayah suprarasional. Huwallazi akhrajakum min butuni ummahatikum, dialah Allah yang mengeluarkan kamu semua manusia dari perut ibumu. Apa kita bisa berikhtiar keluar sendiri dari perut ibu kita? Kita sendiri tidak berdaya. La ta'lamuna syai'an, dan kamu tidak tahu apa-apa, kata Allah. Siapapun manusia ini, presiden, menteri, siapapun dia, tidak tahu apa-apa. Begitu kata Allah. Ya keluar. Allah yang mengeluarkan. Tanpa dokter pun keluar itu bayi. Karena dia huwallazi akhrajakum, dia Allah yang mengeluarkan. Hanya dibantu oleh fasilitas dokter, fasilitas segala macam. Boleh dibantu, bagus. Teknologi membantu. Tapi hakikatnya Allah yang mengeluarkan. Itu qada Allah. Siapa orang tua kita? Kita tidak bisa memilih. Tapi nanti dalam perkembangan berikutnya, keyakinan tentang qada dan qadar ini melahirkan paham ekstrim. Muncullah nanti dikenal dengan paham Jabariyah dan paham Qadariyah. Paham Jabariyah itu tidak berdaya, la haula wala quwata illa billah.
Muncul paham Jabariyah itu apa ya, kalau bahasa asing itu fatalisme, paham pasif. Kan kita tidak berdaya, jadi ya semua telah tentukan karena rezeki kita ini. Jadi ada orang ikhtiar dapatnya begitu, ada yang relax saja dapatnya besar. Jadi kalau sholat ya Allah sudah tentukan ini sholat. Tidak sholat Allah juga sudah tentukan, tidak berdaya. Tempeleng aja orang itu. Siapa nempeleng? Allah sudah takdirkan. Tempeleng juga ya, tempeleng. Nah ini paham Jabariyah nih. Paham Jabariyah ini nanti dimanfaatkan lagi oleh kepentingan tertentu. Ada Jabariyah nanti kota itu sama-sama ekstrim. Memang ada ayatnya, tetapi itu ketika salah menempatkan lalu terjadilah nanti menyimpang dia. La haula wala quwwata illa billah. Wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama. Bukan kamu yang melempar, ketika melempar Allah yang melempar. Wah, serba Allah semua. Tidak sholat itu kan Allah juga sudah menentukan. Nah, paham Jabariyah ini telah melahirkan nanti pasif. Orang tidak aktif lagi karena semua sudah ditentukan oleh Allah. Masuk surga ditentukan oleh Allah, bukan karena kita. Sampai ada zaman-zaman dulu pejabat penguasa memanfaatkan ayat untuk masuk paham Jabariyah. Dia zalim. Pejabat itu zalim. Tapi karena menggunakan kata sultan, wah, orang-orang awam ya, ketika terjadi penderitaan segala macam, orang tidak berani untuk melakukan kritik, untuk melakukan untuk memanggil, untuk mengadil, enggak bisa. Dia penguasa. Belaannya apa? Dipakai ayat. Misalnya begini. Ini dijadikan paham Jabariyah untuk melestarikan, melanggengkan kekuasaan. Jadi pakai ayatnya. Apa ayatnya gini? Biasa diwiridkan nih di mana-mana nih. Qulillahumma malikal mulki. Katakan, hai Muhammad, qul, dan orang beriman. Allahumma malikal mulki. Ya Allah, engkau itu pejabat penguasa sejati. Tu'til mulka man tasha. Engkau berikan jabatan dan kekuasaan itu kepada yang engkau kehendaki. Tu'til mulka man tasha. Wa tu'izzu man tasha. Dan engkau cabut jabatan kekuasaan itu kepada siapa yang engkau kehendaki. Wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Engkau muliakan orang yang kehendaki dan engkau hinakan orang yang engkau kehendaki. Biadikal khair, di sisi engkau segala kebajikan itu. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sungguh engkau menguasai atas segala sesuatu. Atas dasar ini lalu penguasa menyatakan, kan kekuasaan jabatan ini kan Allah sudah takdirkan. Jadi tidak usah protes. Tidak usah melawan, ini kan Allah sudah takdirkan saya jadi pejabat. Akhirnya pejabat itu langgeng, tambah langgeng lagi, tambah zalim lagi. Dia pakai ayat itu untuk melestarikan. Ini Jabariyah, ini di penyimpangan nih. Pakai ayat ya. Nah ini dipakai zaman Belanda dulu. Di kampung-kampung lalu dibacakan, diwiridkan itu. Tapi banyak yang tidak paham memang. Diwiridkan untuk melanggengkan kekuasaan Belanda. Habis salat di surau-surau, di langgar-langgar lalu dibacalah Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Gitu. Itu artinya kekuasaan yang ada itu sudah Allah berikan kepada Belanda itu. Jadi orang-orang Islam tidak usah masuk wilayah politik ya. Urusan kalian urusan ibadah, urusan masjid saja. Urusan masjid itu urusannya Allah rohaniyah dan urusan ritual saja. Jangan masuk wilayah dunia ini. Wilayah ekonomi, wilayah politik jangan masuk. Itu yang disebut dengan sekularisasi. Menggunakan ayat juga. Paham Jabariyah. Ini membuat pasif, umat Islam akan mundur dia. Satu sisi melahirkan paham Qadariyah. Qadariyah itu adalah kemampuan free will, kemampuan bebas kita melakukan pilihan-pilihan yang menentukan kita. Yang menentukan itu kita.
Pakai ayat? Oh, dia pakai ayat juga. Ayat juga. Saya ingat dulu membaca tulisannya, sampai di kamus besar bahasa Indonesia mungkin ada itu. Gimana ya? Tulisannya Bung Karno, kalau tidak di penyambung lidah rakyat atau di bawah bendera revolusi. Itu Bung Karno dia menyatakan gini. Akhirnya dijadikan bahasa Indonesia itu. Kalau bahasa Qur'annya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu merubah nasibnya sendiri. Ini paham Qadariyah. Allah tidak merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu merubah nasibnya sendiri. Itu artinya kita yang menentukan keberhasilan itu. Ini kebablasan kalau tidak menyandarkan kepada Allah ikhtiar kita. Kalau berhasil nanti sombong, tidak butuh Allah. Karena yang terjadi ini adalah peristiwa-peristiwa bisa diupayakan. Jadi kalau dulu perlu perpaduan antara Jabariyah Qadariyah dipadukan. Perang Badar, satu contoh. Perang Badar, Nabi berjumlah kurang lebih 300 orang. Dan orang-orang kafir dari Makkah lebih kurang 1.000 orang. Kita bisa bayangkan 1.000 melawan 300. 1.000 dengan persenjataan lengkap. Orang-orang kafir Makkah bertemu di Badar, di daerah Badar, nanti dikenal dengan perang Badar. Nabi hanya 300 orang, berarti 3-1 dengan persenjataan seadanya, jadi tidak seimbang. Itu secara rasional kalah tuh, dari sisi jumlah kalah, dari sisi peralatan kalah, maka jadi akibatnya kalah tuh. Lalu ada yang mengamati Rasulullah menggunakan kekuatan keyakinan Jabariyah dan Qadariyah. Misalnya ada doa Nabi, saya baca di Hayat Muhammad, ya Allah, jika sekiranya ya Allah telah hadir di hadapan kami orang-orang yang sombong kepada agamamu, ya Allah, jika sekiranya tidak engkau beri pertolongan kepada kami, maka tidak ada lagi orang yang menyembahmu, ya Allah. Itu sugesti Nabi untuk masuk pada kekuatan mendalam, kekuatan spiritual dan emosi yang mendalam. Tolonglah kami. Kemudian ada yang mengamati, lalu Nabi mengajarkan Jabariyah dan Qadariyah. Apa Jabariyahnya? Misalnya gini, jadi kan ada aja, qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Allah telah tentukan itu. Begitu juga kematian. Allah telah tentukan, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Jika telah sampai ajal, orang itu tidak bisa maju, tidak bisa mundur, tidak usah dalam perang Badar. Di rumah saja sudah meninggal dunia kalau sudah sampai ajalnya. Jadi yang menentukan kematian itu Allah. Kalau kita berjihad di jalan Allah, mati syahid. Ini Jabariyah. Tapi pada satu sisi menanamkan nanti ikhtiar. Apa ikhtiar? Tadi ayatnya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu merubah nasibnya sendiri. Itu artinya ikhtiar. Pilihan untuk bisa berhasil itu ikhtiar. Dengan memahami takdir yang berlaku pada alam semesta ini. Apa itu takdir? Allah menentukan semua ciptaannya ini berdasarkan ilmu Allah yang tak terbatas. Disebutlah sebagai sunnatullah. Gitu. Nanti dikenallah bagian dari sunnatullah itu yang dikenal dengan dunia sains, yang disebut dengan hukum-hukum alam. Jadi hukum-hukum alam yang dikenal dunia sains dan teknologi ini, itu bagian dari sunnatullah. Sunnatullah tidak hanya itu.
Sunatullah itu yang sampai yang tidak dipahami oleh ilmuwan itu sunatullah. Peristiwa Mi'raj, peristiwa mukjizat itu melanggar sunatullah. Itu sunatullah. Melanggar hukum-hukum alam itu sunatullah. Jadi peristiwa-peristiwa misalnya belah laut zaman Nabi Musa, Ibrahim tidak terbakar, Nabi Muhammad Isra Mi'raj, itu sunatullah. Allah menetapkan, menyalurkan ilmunya yang tak terbatas dan kehendaknya pada ciptaannya, itu sunatullah. Ada sunatullah yang objektif rasional, ada sunatullah yang supra rasional. Dan orang beriman harus mengikuti sunatullah itu. Misalnya api didekatkan dengan bensin menyala, itu sunatullah. Jadi kalau ingin merubah nasib, ikhtiar, ikuti sunatullah. Kan ini guyonan dah. Kita lihat di pasar, di kampung-kampung, pasar-pasar, supaya laris jualan itu, habis terima uang, kemudian uangnya dipukulkan ke jualannya, laris sambil tiup-tiup lagi, laris. Ikhtiar ya itu. Wah, itu ikhtiar klinik, ikhtiar takhayul. Supaya laris kan ada rumus-rumusnya. Antara lain rumus-rumus. Nggak usah pakai yang laris, duitnya dipukul-pukul pada benda-bendanya itu. Itu takdir yang menyimpang dari sunatullah. Kalau supaya laris, barangnya lengkap, barangnya sempurna, sesuai dengan yang dibutuhkan orang terpenuhi, harganya lebih murah, punya kualitas, pelayanannya menyenangkan, iklannya bagus, laris dia, tidak usah pakai laris. Nah, ayat-ayat takdir ini kita coba. Misalnya Allah mentakdirkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Ada qaddara. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa, yang telah menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Fasawwa, dan menyempurnakan ciptaan-ciptaan itu. Walladzi qaddara, dan masing-masing Allah takdirkan ciptaannya itu. Fahada, dan masing-masing tunduk pada petunjuk kehendak Allah. Jadi ayat ini menerangkan Allah mentakdirkan semua yang ada ini, dia tunduk pada kehendak Allah, hukum-hukum Allah. Air mencari tempat yang lebih rendah, hukum gravitasi, itu takdir Allah. Jadi kalau begitu, Jabariyah, Qadariyah itu ekstrim, bebas, merdeka, dia lepaskan Allah. Nanti kalau dia berhasil, sombong. Kalau tidak berhasil, putus asa. Allah menyebut dalam Al-Quran, likaila ta'saw ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum, agar kamu tidak putus asa jika diambil oleh Allah kesuksesan itu, dan tidak sombong ketika berhasil, karena mengerti ikhtiar kita maksimal, tapi di balik itu ada Allah. Allah izinkan atau tidak izinkan, itu Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Saya buat ilustrasi kedua. Saya ingat sekali ini dulu, Masya Allah, mungkin yang angkatan dulu ya. Kalau yang angkatan milenial tidak kenal nih, namanya Bang Imad. Mahasiswa sekarang Muhammad ya. Nggak kenal itu zaman-zaman dulu tuh. Jadi Nurkhalis Majid zaman-zaman dulu ya. Ada lagi yang namanya Bang Imad, Imaduddin Abdul Rahim. Dia dosen ITB. Zaman Pak Harto dia mengkritik itu. Wah, akhirnya masuk penjara rasanya itu. Zamannya siapa yang saya tangkap zaman Sudomo ya waktu itu. Zaman Sudomo.
kemudian menteri aninya itu jadi ada Sudomo, ya zaman Sudomo ada, lupa saya aninya itu menteri keamanannya, Menhankamnya. Jadi Bang Iman tuh masuk penjara, nanti dalam penjara itu dia mengedit hasil kuliah paginya di Masjid Salaman ITB. Judul bukunya Kuliah Tauhid. Kadada duit. Diterbitkan oleh Masjid Salman ITB, buku itu Kuliah Tauhid, itu judul bukunya. Dan saya pernah ketemu beliau di Jogja, beliau memberikan kuliah di Jamaah Salahuddin UGM. Belum ada masjid zaman itu, kecuali masjid Syuhada. Masjid kampus belum ada. Di Jamaah Salahuddin, malam-malam saya hadir waktu itu. Bang Imad menyatakan begini, ilustrasinya gini. Itu antara takdir. Takdir itu apa? Saya buat contoh gini. Kata Bang Imad, ada dua tempat yang dibangun tinggi, sangat tinggi bangunan itu. Yang satu bangunan masjid. Bangunan itu sangat tinggi. Ilustrasi kedua, satu lagi bangunan maksiat, sangat tinggi, sama tingginya. Jadi bangunan masjid yang tinggi, yang satu bangunan maksiat. Berdekatan tempatnya. Nah, bangunan masjid yang tinggi ini kan sholat nih. Kira-kira yang sholat nih ya kelas-kelas yang formalis lah, kelas yang pakai segala macam serban, segala macam. Yang maksiat ini kelompok maksiat. Kata Bang Imad, berdua bangunan yang berbeda isinya, satu tempat maksiat, satu tempat ibadah. Tempat maksiat ini bangunan tinggi dipakai tangkal petir oleh arsitek dan tukang-tukangnya. Tangkal petir dipasang. Sementara masjid yang dibangun oleh arsitek muslim, yang tempat ibadah, tangkal petir tidak dipasang. Kira-kira takdir Allah akan menentukan mana yang dihantam oleh petir. Ketika musim hujan datang petir. Saya ketika disampaikan oleh Bang Imad itu masuk, aduh Masya Allah, ingat, oh iya. Kita bisa renungkan itu. Masjid bangunannya, tempat ibadah, tempat orang beribadah di sana, tangkal petir tidak dipasang. Yang satu tempat maksiat, bangunan sama dengan masjid, bertetangga lagi tempatnya ini, tapi tangkal petir dipasang. Mana yang hancur? Masjid. Mengapa? Karena masjid tidak mengikuti takdir Allah. Apa takdir Allah? Bangunan yang tinggi di tengah lapang yang luas itu berpeluang potensi untuk dihantam oleh petir. Sebab itu dipakai ardi katanya. Ardi itu bahasa Quran, ardi itu bumi. Lalu dipasanglah alat untuk mengalihkan petir masuk ke bumi. Dipasang tangkal petir di atasnya, ard katanya, ardi namanya. Ardi itu artinya bumi. Nah itu, jadi ikhtiar ini wilayah. Jadi ada takdir ikhtiari dan ada takdir ilahi yang tidak bisa kita masuk ke wilayah itu, karena itu Allah telah qadha, telah tetapkan itu. Berapa rezeki yang kita sedot dari oksigen ini, kita tidak bisa menghitung. Berapa umur kita. Jadi kalau begitu, Islam memadukan antara Jabariyah dan Qadariyah. Ya, Qadariyah itu usaha maksimal, serahkan Allah. Fa'idha azamta fatawakkal 'alallah. Jika engkau telah melakukan perhitungan dengan matang, fatawakkal 'alallah, maka wakilkan kepada Allah. Wakil sejati itu Allah. Sehingga ketika ditimpa kegagalan, kita tidak mudah putus asa karena kita punya keterbatasan.
Ya, masih ada, Allah serahkan pada Allah, baik sangka pada Allah. Tapi kalau ketika usaha maksimal juga gagal, usaha maksimal gagal, itu biasanya orang yang merasa kehilangan dan tertolak keinginannya, stres berat. Semakin merasa tidak berhasil, gagal, semakin stres. Semakin merasa kehilangan, semakin stres. Jadi rumus stres itu banyak keinginan tapi tertolak, stres. Untuk menambah semakin banyak stres itu, biasakan merasa memiliki. Ini milikku, ini milikku, darah milikku, napas milikku, harta milikku, semuanya milikku. Semakin merasa banyak memiliki, oleh-oleh diambil, itu stres dia. Ya, mungkin sementara begitu, mungkin ada yang curhat dong, mungkin silahkan bisa kita kembangkan. Ya. Nah, jadi salah satu di antara ilustrasi yang saya sampaikan tadi, Sultan Takdir Lisahbana, ujung-ujungnya dia percaya ada sesuatu yang sudah ditentukan Allah dan ia tidak berdaya masuk ke wilayah itu untuk merubah. Jika seandainya saya dilahirkan ribuan tahun yang lalu, saya tidak bisa menentukan pilihan itu. Ketika ia kecelakaan, ia selamat, yang lainnya meninggal, ia tidak bisa menentukan pilihan itu. Itu yang disebut dengan takdir ilahi yang tidak bisa dirubah. Tapi ada takdir ikhtiari yang kita harus menentukan pilihan-pilihan. Kalau kita ingin kenyang, makan. Kalau kita ingin sehat, jaga hukum sebab akibat yang berlaku supaya kita sehat. Makan yang baik sesuai dengan kebutuhan, olahraga, istirahat yang cukup, melakukan emosi, mengendalikan emosi, jangan lupa melakukan olah ruhani, dekat dengan Allah. Pikir, tafakur, doa. Ya, kira-kira demikian, mungkin bisa dikembangkan lebih lanjut. Saya kembalikan ke siapa nih? Mas Suhardiansyah. Kan mungkin bisa dikembangkan lebih lanjut. Ya, terima kasih Ayahanda. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya, Bapak Ibu sekalian. Di sini ada yang raise hand. Dwi Kurniati, apakah ingin bertanya? Satu keperawatan, Dwi. Mungkin terpencet, mungkin Ayahanda. Mungkin yang Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya, silahkan di raise hand atau di kolom chat juga bisa. Belum ada pertanyaan nih. Ada ya. Ya, kalau itu saya tambahkan. Ya. Saya tambahkan ini antara ikhtiar. Jadi antara ikhtiar pilihan dan tawakal. Ketika Nabi akan dibunuh, Nabi akan dibunuh. Nabi berdakwah di mana-mana, semakin diserang, semakin pengikut Nabi sedikit di Makkah, ujung-ujungnya Nabi mau dibunuh. Saya bayangkan lah. Jadi menyampaikan ajaran-ajaran itu tantangannya juga berat. Jadi ciri kualitas seseorang itu semakin hebat kesulitannya, ia bisa mengerti itu hebat. Semakin tidak ada tantangan itu tidak hebat. Sebab itu jangan masuk ke wilayah zona aman, masuk zona tantangan. Gitu. Tapi manusia itu senangnya dengan yang rileks, yang santai, yang tidak berjuang langsung berhasil. Itu zona aman. Itu zona aman itu tidak membuat orang itu hebat. Ya. Zona tantangan itu hebat. Semakin hebat seorang pemimpin, semakin hebat kesulitannya dan ia bisa melewati. Itu Ibrahim antara lain. Nabi Muhammad begitu. Yang mengikuti pada Nabi itu sedikit saja di kota Makkah, sampai mau dibunuh. Sehingga Nabi lalu mengatur strategi, dan itu ikhtiar. Nabi mengatur strategi. Karena Nabi sudah semakin sempit akan dibunuh itu. Apa strategi Nabi? Itu ikhtiar. Beliau lalu mendatangi Abu Bakar, meminta Abu Bakar jangan hijrah, tapi bersama Nabi.
disiapkanlah ikhtiar oleh Nabi. Abu Bakar menyediakan 3 onta, 1 untuk Nabi, 1 untuk Abu Bakar, dan 1 untuk penunjuk jalan. Kemudian anak Abu Bakar diatur lagi, yang 1 akan mengirimkan makanan, yang 1 mengirimkan makanan. Kemudian ada lagi di antara pembantu Abu Bakar itu untuk mengembalakan kambing. Jadi nanti kalau Nabi itu masuk ke gua Thur, itu jejak Nabi itu ditutupi oleh langkah-langkah kambing supaya tidak jelas kabur itu. Dan itu namanya ikhtiar, strategi penyelamatan diri. Kemudian Nabi meminta Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib nanti menggantikan Nabi di tempat tidur dengan memakai pakaian Nabi. Itu ikhtiar. Itu ikhtiar itu. Itu taktik. Karena Nabi berada dalam kondisi sangat rawan akan dibunuh. Nah, kemudian pada malam hari sudah atas perintah Allah, Nabi diperkenankan untuk hijrah. Nabi keluar, orang-orang yang berada di luar itu tidak melihat Nabi. Nah itu Allah yang menentukan itu. Adapun ada ayat yang menyatakan, saya tidak jelas sumbernya. Riwayat itu Nabi lalu membaca begini, katanya, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Kami jadikan di depan mereka itu ada dinding dan di belakang mereka itu ada dinding, mereka tidak melihat. Lalu tidak melihat mereka. Mereka ketiduran. Nabi keluar dari rumah itu. Sekalipun ayat itu nanti diselewengkan oleh orang-orang yang awam nih, supaya mertua tidak marah, dibacakan ayat itu. Ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Ditiupnya itu. Supaya mertua tidak melihat, katanya. Apalagi ayat itu dipakai untuk maling di bank, pokoknya ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Mereka tidak melihat, la yubsirun. Kalau mengambil uang di kasir, nah itu pemerkosaan ayat. Itu bahasanya Syafi'i Ma'arif dulu itu. Menyimpangkan ayat itu. Nah, kemudian Nabi keluar. Setelah Nabi keluar itu ikhtiar namanya. Karena akan dibunuh. Lalu Nabi mendatangi Abu Bakar, lalu masuk, naik ke gua Thur. Naik ke gua Thur, ikhtiar. Nah ini lagi di luar kemampuan Nabi. Husain Haikal dalam Hayat Muhammad menerangkan, Allah menurunkan tentaranya. Ini di luar rasio. Dengan tiba-tiba datang laba-laba menutup pintu gua. Kemudian 2 burung darah hutan datang di sana. Burung darah hutan itu bahasanya Muhammad Husain Haikal itu. Burung darah hutan. Kalau di padang pasir, darah hutan itu artinya jauh. Datang dia bertelur di situ. Dengan cepat tumbuh pohon di dalamnya itu ada Abdullah dan Abu Bakar. Menurut rasio, menurut logika rasio, tidak mungkin ada orang di dalam ini karena tempat ini tertutup, ada pohon, ada laba-laba menutup pintunya, kemudian ada 2 burung darah hutan bertelur di situ. Itu tidak mungkin ada orang di sini. Itu rasional. Itu rasional itu. Tidak bisa orang ada di dalam. Tapi Allah kan mengatur. Di dalam itu pun Abu Bakar itu merasa takut. Berkatalah Nabi, diabadikan nanti oleh Allah kata-kata Nabi itu di dalam Al-Quran. Yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ingatlah ketika Nabi berkata, Muhammad berkata kepada sahabatnya Abu Bakar, la tahzan, jangan takut. Jangan takut. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita.
Jangan takut. Jadi ucapan yang diucapkan, yang dipahami kalau orang itu mau membuka diri, ya, ucapan yang dikeluarkan dan paham, lalu orang itu membuka diri terhadap ucapan itu, sugesti itu masuk. Kalau sugesti itu masuk dan itu nanti mempengaruhi tubuh kita, yang semula takut menjadi tidak takut lagi. Tapi intinya mau membuka. Tapi kalau nutup tidak bisa. Ini pengajian. Karena yang berkata Nabi Muhammad dan Abu Bakar, apapun kata Nabi benar sekalipun dia tidak masuk akal. Namanya disebut dengan As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq. Maka masuklah sehingga tidak lagi rasa takut itu. Yaqulu li sahibihi, ingatlah ketika Ibnu Muhammad berkata kepada sahabatnya Abu Bakar, la tahzan, jangan takut, innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Nah, muncul kesadaran mendalam, Allah bersama kita, itu kekuatan spiritual. Mohon maaf, Yanda, ada kekuatan 3 spiritual ini bisa pertanyaan ini. melampaui ruang dan waktu. Itu yang diucapkan oleh Ibrahim, kekuatan spiritualnya. Wa qala inni dahibun ila rabbi sayahdin. Ingatlah ketika Ibrahim berkata, aku akan pergi kepada Tuhanku. Sayahdin, dia akan berikan aku hidayah. Dan masuk itu. Tapi itu energi Ibrahim begitu kuat, melampaui waktu dan ruang perjalanan yang jauh, yang mampu berjalan. Mengapa? Karena sugesti masuk, aku pergi kepada Tuhanku dan dia akan berikan aku hidayah, dan itu yakin masuk. Tapi kalau tidak yakin, yakin itu sugestinya kuat. Teori dhanni, ana inda dhanni abdi, saya sesuai dengan prasangka hambaku kepada aku. Kalau kita mantap, saya biasa menggunakan istilah hukum pasal katanya. Kalau kita melempar bola ke dinding keras, dia akan kembali sekeras itu. Kalau kita melempar pelan, dia akan kembali pelan, sesuai dengan ikhtiar kita. Kalau ikhtiar kita maksimal, nanti berlaku hukum Allah maksimal. Kalau kita berbuat buruk, dia akan kembali keburukan. Kalau kita berbuat baik, dia akan kembali kebaikan. Itu wilayah takdir ikhtiari. Jadi takdir ikhtiari itu adalah takdir Allah berlaku pada hukum-hukum alam, termasuk bulan, bintang, itu kan takdir Allah semua, dan kita tidak bisa masuk wilayah itu untuk merubah, karena itu takdir alam yang kita tidak, bukan wilayah kita bisa masuk ke sana. Tapi kalau nasib itu takdir yang kita melakukan ikhtiar. Walahum nasibum mimma kasabu, begitu kan dalam Quran. Nasib itu bahasa Quran, nasibun mimma kasabu. Jadi nasib itu bergantung kasabu, ikhtiar. Kalau ikhtiarnya pelan, nasibnya nantinya dapatnya pelan. Kalau dia maksimal, dapatnya pelan. Kalau di efisiensi menggunakan nilai-nilai produktivitas, efisiensi, skala prioritas, kualitas, itu hasilnya beda. Tapi kalau tidak mengerti kualitas, tidak mengerti skala prioritas, tidak mengerti efisiensi, tidak mengerti produktivitas, itu hasilnya dikit aja dia. Rabbana, jadi kalau dalam Quran disebut wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Manusia itu kalau ia meminta, ya Allah berikan kami di dunia ini kebaikan, ia hanya minta dunia saja, ia tidak dapat di akhirat, kata Allah begitu. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ulaika lahum nasibun mimma kasabu, itu ayat Quran. Jadi kata Allah, ada di antara manusia itu orang yang beriman, kalau dia berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, dia ingin kedapatkan dunia ini berhasil, akhirat berhasil, maka Allah menyatakan orang yang semacam itu ulaika lahum nasibun mimma kasabu, nasibnya itu ditentukan oleh ma kasabu, ikhtiar yang ia lakukan. Jadi kalau ikhtiarnya pelan, sukses, berhasil, tapi tidak ada upaya maksimal, diam, tidur, habis tidur makan,
Habis makan tidur, habis tidur makan, habis makan tidur. Ingin mengambil gelar doktor S3 tidak bisa. Ya. Jadi kembali kepada takdir, ada ikhtiari dan ada takdir ilahi yang tidak bisa menentukan pilihan-pilihan. Dan itu bagian dari akidah. Akidah itu wilayah-wilayah kalau dikenal dengan kajian-kajian teologi Islam. Jadi teologi Islam itu salah satunya adalah masalah qada dan qadar Allah. Ya. Kira-kira demikian tambahan. Oke, terima kasih Henda. Mungkin ada beberapa pertanyaan ini Henda. Oh iya, Ya. silakan. Ini pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum Ustadz. Salah Waalaikumsalam. satu ikhtiar kita menjaga kesehatan yaitu dapat mengontrol emosi. Dalam kondisi pandemi ini, kontrol emosi kadang tidak stabil. Bagaimana caranya agar ikhtiar memanajemen emosi negatif menjadi emosi yang positif dan dapat menyehatkan jiwa dan ragu kita? Terima kasih, Oh iya. Ustadz. Mungkin bisa Ya. dijawab. Ya, saya menggunakan istilah teori imbas. Kalau kita dekat yang sampah-sampah, yang negatif, itu masuk mengimbas pada diri kita. Kalau kita dekat dengan energi positif, itu membias, mempengaruhi diri kita. Kalau kita membuka kuping, pandangan mata, penciuman, melihat, mendengarkan yang negatif-negatif, banyak yang meninggal dunia, yang ini, yang semua serba negatif, sebab makan itu kalau tidak hati-hati masuk itu sugesti. Nanti kita menjadi ketakutan, ya, menjadi bingung, menjadi khawatir. Nah, itu imun kita menjadi turun, takut, menjadi cemas, menjadi bingung, galau. Itu sampah-sampah pikiran. Nah, itu yang saya masukkan pengajian di Masjid Ad-Dawah. Sampah-sampah pikiran itu ibaratnya gelas itu diisi sampah-sampah, atau kalau bahasa Quran dulumat, gelap, air hitam. Itu kalau semakin gelap, semakin hitam, itu kopi hitam itu dia bisa tembus cahaya. Dan itu harus diganti. Jadi orang yang galau, bingung, sehingga tidak sehat tubuhnya, ya, harus diganti. Cara menggantinya beragam teknis. Ada menggunakan teori-teori, pamannya kalau bahasanya Cak Nun itu ada dulu ya. Tombo ati iku ono limang perkara kaping pisan moco Quran sak maknane. Baca Quran lihat maknanya, itu obat. Tapi kalau baca Quran tidak lihat maknanya, belum dapat pahala tapi belum masuk. Pindo sholat pengilakonono itu hipnoterapi dalam sholat, asal paham, fokus, itu obat. Rabbi firli warhamni wajibunni, ya Allah ampuni hamba, Rabbi warhamni, rahmati hamba, wajibunni, tutup aib hamba, wajib warfa'ni, angkat derajat hamba, warfa'ni warzuqni, berikan hamba rezeki, wahdini, berikan hamba hidayah, wa'afini, sehatkan hamba, wa'fu'ani, maafkan khilafan hamba. Paham, kemudian diyakini, diulang-ulang, masuk. Tapi kalau berpikir takut, karena berteman dengan orang takut, membuka hal-hal yang serba takut, pendengaran, penciuman, kemudian pandangan, serba yang mengerikan, masuk itu nanti masuk ke dalam otak kita, perasaan dan pikiran kita, membias ke seluruh tubuh ini, dan nanti mempengaruhi unsur biologis kita. Orang yang marah itu akan mengganggu nanti tekanan darahnya, jantungnya. Semakin lama, semakin mana nanti stroke, gitu. Serangan jantung. Orang yang sedih, semakin sedih, semakin larut dalam kesedihan, nanti muncul penyakit asmara. Asmara, dipotong, asma ya. Asma. Nah, orang yang egois, yang selalu ingin menang, selalu ingin di depan, selalu menokohkan, selalu ingin akunya sendiri. Itulah kalau agak sakit hati kalau sudah direndahkan segala macam. Itu hati-hati, itu bisa muncul nanti efek, salah satu katanya efeknya bisa nanti diabetes.
Salah satu diabetes itu. Tapi karena faktor gula dan faktor makanan, tapi faktor mental juga. Jadi kalau begitu, isi yang positif. Nah, salah satunya orang-orang di luar sana biasanya kalau sudah ingin relaksasi keluar, cari tempat-tempat yang mengundang, mungkin kalau bahasa Quran, tafakur alam. Keluar dari ruang yang membosankan di rumah, cari tempat yang sepi, yang hening untuk melakukan tafakur alam, berpikir tentang alam. Keindahan Tuhan, jamalullah dan jalalullah pada ciptaannya, di pinggir laut, dalam hutan, di samudra yang luas, di bukit-bukit, di gunung-gunung. Ada juga yang menghibur diri dengan membaca buku sejarah masa lampau, ada yang nonton TV, tergantung cara mengisinya, agar supaya terjadi kopi itu keluar yang masuk air susu, gitu. Jadi gelas ini kalau diisi air susu melimpah, maka air kopinya akan keluar, habis dia. Salah satunya adalah pikir, tafakur, doa. Emosi kita menjadi stabil. Kan bahasa, kalau bahasa sederhana, kalau menyebut bahasa Quran ini, ala bidzikrillah tatmainnul qulub, dengan ingat kepada Allah, bersandar pada Allah, hati menjadi tentram. Tapi kalau yang dilihat dan didengar yang gelisah, yang bingung, yang teman juga begitu juga, masukan yang masuk begitu juga, akhirnya kita menjadi tumpukan sampah-sampah dalam pikiran dan dalam perasaan kita sakit. Ya, kira-kira gitu bahasa saya begitu. Mungkin satu lagi Ayahanda sekaligus closing statement ya Ayahanda. Ya. Ini pertanyaan dari Bima dari Prodi HI. Bima bertanya, apakah rizki dan jodoh merupakan hasil ikhtiar manusia atau hasil pemberian Allah? Dan apakah orang yang mati karena bunuh diri itu merupakan bagian dari takdir qadanya? Gitu. Ini memang hati-hati nih, hati-hati. Nanti kalau lari kepada Jabariyah, kan rezeki sudah ditentukan, jadi tidak usah ikhtiar lagi. Nah itu sakna itu. Begitu juga nanti kan apa tadi jodoh. Jodoh kalau diam saja, tidak ada ikhtiar, tidak ada maksudnya mencari silaturahmi, tidak pernah ketemu orang, di rumah saja, tidak ada membuka diri, tidak ketemu jodoh. Jadi kalau gitu perpaduan antara Jabariyah dan Qadariyah itu, Allah menentukan qada tapi lewat proses ikhtiar. Ada orang lama kenalan, tidak jodoh, ya, lama dia kenal. Ada orang ketemunya hanya seminggu, jodoh. Ada lagi ketemunya ketangkap satpam, terpaksa dia dipaksa. Jadi kalau begitu syariat Nabi kalau ingin cari jodoh, kan Nabi kan mengatakan ada orang dinikah itu karena tungkahul mar'ah li arba, karena 4, karena cantiknya, karena keturunannya, karena hartanya, karena agamanya. Fatfar bidatidin, pilih agamanya. Itu Nabi. Itu ikhtiar. Ikhtiar. Jadi ikhtiar, tapi juga ada ketentuan. Kalau kita ikhtiar maksimal, Allah yang menentukan. Jadi ikhtiar itu bagian dari bentuk bahasa yang dikenal syariatnya. Syariatnya itu ikhtiar. Rezeki juga begitu. Kalau diam saja, ya ini ada saya dikasih apa namanya ini. Ya kan rezeki ini. Kalau saya tidak angkat ini, nah ini tidak masuk. Sebab itu ada ikhtiar, saya angkat minum saya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi rezeki untuk saya ada ikhtiar. Tapi saya tidak menentukan, saya minta, tiba-tiba datang saja yang menentukan. Semua dalam proses Allah mengatur semua. Jadi begitu juga rezeki, jodoh, kematian. Kematian kalau kita bunuh diri, mati kita. Allah tentukan kematian kita karena kita bunuh diri. Tapi kalau kita merawat diri, menjaga diri, doa, dan terus berdoa merawat diri, berikan kesehatan untuk semakin bermanfaat, semakin taat padamu ya Allah. Sampai ada hadis, apakah ini hadis kursi atau hadis biasa, saya tidak tahu kualitasnya. Doa bisa merubah takdir, sampai begitu kok.
kekuatan doa. Yang Allah tetapkan umur orang ini 50 tahun meninggal, tapi dia doa terus, dia doa sebagai tanda kehambaan. Ya Allah, panjangkan umur hamba untuk semakin taat kepadamu ya Allah. Terus dia, ya Allah, panjangkan umur hamba untuk semakin taat kepadamu ya Allah, semakin bermanfaat untuk orang banyak ya Allah. Terus dia berdoa sebagai tanda hamba yang butuh Allah. Dijawab Allah dan tidak dijawab Allah itu adalah kewenangan Allah. Hanya dia terus begitu. Allah panjangkan umurnya dari 50 menjadi 70 tahun. Bisa, bisa. Karena itu kekuasaan dan itu rahasia Allah, kan Allah. Ya, jadi antara ikhtiar dan doa dipadukan juga itu. Ya, kira-kira gitu aja ya. Waktunya juga sudah habis. Yanda, terima kasih atas materinya pada pagi hari ini. Sebelumnya saya ucapkan juga Yanda, untuk teman-teman sekalian, untuk pemateri sudah selesai. Kita tutup pengajian kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalam billahi fi sabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Khairi ya, Pak Heri. Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Heri. Keren Waalaikumsalam nama Pak Ustaz. Heri. Oke. Nama barat loh Pak Khairi, Pak Heri. Ustaz Nasir, Pak Suprayitno. gimana? Nggih, Nggih. alhamdulillah. Maaf tidak pakai kamera ini. Nggih, kelihatan Pak. Nggih, alhamdulillah. Titip salam keluarga. Nggih, saya tutup Nggih, ya, Pak, ya. insyaallah. Amin. Nggih, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Pralit, sehat? Alhamdulillah. Pak Fitrah mana tadi muncul kelihatan menghilang lagi? Apa? Di rumah, Fit? Di rumah nih, Ustaz Abdul Hairi. Iya. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya pamit. Ya. Taklim yang dengan MM ini. Mas Muhammad. Matikan dulu. Ya, saya matikan.